Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Yayasan Nurul Islam Dr. Kiai Haji Abdi Marsuki, Ketua Pimpinan Pusat ISMI Profesor Dr. Arif Satria, senior saya Profesor Dr. Amin Rais, sejarawan dan budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi, Profesor Dr. Ahmad Mandur Surya Negara, Ketua ISMI Kota Bekasi, Haji Faisal Muliza, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan hadirin, dikarenakan saya harus mengikuti agenda kenegaraan sidang bersama DPR dan DPD bersama Presiden dan Wakil Presiden di Senayan yang sudah terjadwal sebelumnya. Saya sampaikan terima kasih kepada ISMI Kota Bekasi dan Yayasan Nurul Islam Kiai Haji Nur Ali yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam diskusi publik dengan tema kontribusi Kiai Haji Nur Ali dalam membangun bangsa yang majemuk yang diselenggarakan hari ini. Saya juga bersyukur dapat ikut menyampaikan pikiran dalam acara yang digelar di Gedung Islamic Center Bekasi yang cukup bersejarah ini, karena ini adalah Gedung Islamic Center pertama yang dibangun di Indonesia sekaligus menjadi tonggak bagi pembangunan Gedung Islamic Center di kota-kota lainnya. Dan pembangunan ini tidak lepas dari peran tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kontribusi umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi, sangat besar dan tercatat dalam sejarah. Bahkan saya katakan, umat Islam sejatinya adalah pemegang saham terbesar di Republik ini. Hari Ahad kemarin, saya diundang untuk menyampaikan keynote speak di Sarasehan Kebangsaan kedua, pimpinan Pusat Sarekat Islam di Jakarta. Saya sampaikan orang yang pertama kali secara terbuka di ruang publik menyampaikan perlunya Indonesia merdeka adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Karena jauh sebelum proklamasi, tepatnya pada bulan Juni 1916, saat Kongres Sarekat Islam di Kota Bandung, HOS Cokro Aminoto telah mencetuskan bahwa Nusantara atau Hindia, sebutan untuk Indonesia, saat itu harus berdaulat dengan sistem pemerintahannya sendiri atau self-bastur. Begitu pula para pendiri bangsa kita, ada nama-nama ulama besar di dalamnya, bahkan mereka juga yang terlibat dalam perumusan norma hukum tertinggi negara ini, yaitu Pancasila. Mereka juga terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia hingga menyusun naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai groundslah bangsa ini. Sebut saja Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasim, Teku Muhammad Hasan, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan hampir semua aktor-aktor peristiwa pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah mayoritas beragama Islam, tanpa mengurangi peran besar dari tokoh-tokoh non-Muslim yang juga tercatat dalam sejarah.
Sehingga sangat memprihatinkan bila belakangan ini Indonesia dilanda gejala terjadinya Islamofobia. Karena itu, saat pertemuan Ketua Lembaga Negara dengan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 12 Agustus lalu, saya minta Presiden selaku Kepala Negara untuk meratifikasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamofobia. Saya minta Indonesia juga secara resmi menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamofobia. Karena terus terang, tidak boleh di Indonesia terjadi fenomena Islamofobia, karena jelas negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, seperti tertulis di pasal 29 ayat 1 konstitusi kita, bahkan di ayat 2 tertulis dengan sangat jelas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Makna dari kalimat ayat 2 itu jelas bahwa beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan sunnah nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara kemerdekaan atas pilihannya. Tetapi belakangan ini malah disebut kadrun dan radikal. Ini salah satu dari sekian banyak fenomena Islamofobia di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pertanyaannya mengapa fenomena Islamofobia ini belakangan semakin menguat terjadi di Indonesia? Menurut saya ada 3 persoalan mendasar. Pertama, karena kita sebagai bangsa telah terpolarisasi, potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah presidensial threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head-to-head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi. Ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, radikal, dan lain sebagainya. Sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Faktor kedua adalah semangat membangun kebinekaan dilakukan dengan kampanye
moderasi agama yang tidak tepat sasaran, seolah agama harus secara masif dan dipaksa untuk dimoderatkan, tetapi yang menjadi sasaran pembahasan selalu Islam. Islam seolah menjadi tertuduh sebagai penyebab kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Narasi-narasi seperti ini secara tidak langsung justru memicu menguatnya politik identitas sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap konsep moderasi agama yang menyudutkan Islam tersebut. Faktor ketiga adalah perubahan atas naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95% pasal-pasal di dalamnya sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga pasal-pasal dalam konstitusi baru tersebut justru menjabarkan ideologi lain, yaitu ideologi individualisme dan liberalisme. Karena itu tidak mengherankan jika hari ini kapitalisme dan sekularisme semakin menguat di Indonesia. Inilah pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut-marut karena penghilangan Pancasila sebagai identitas konstitusi dilakukan secara malu-malu tapi mau atau malu-malu kucing. Termasuk perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli telah diganti dengan menghapus kata asli. Sehingga kita membuka peluang bagi para pendatang asing untuk menguasai 3 sektor strategis, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya, dan terakhir kuasai presiden atau wakil presidennya, dan Indonesia akan mengulang sejarah yang terjadi di Singapura. Oleh karena itu, saya sekarang berkampanye untuk kita kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang darahnya meresap di bumi ini, di tanah yang kita injak ini. Bangsa ini harus kembali mengingat kedalaman makna dari kata republik yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Karena dalam kata republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni res publica, yang artinya kemaslahatan bersama dalam arti seluas-luasnya. Marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa, untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai stats fundamental norm. Marilah kita satukan tekad untuk mengakhiri polarisasi bangsa ini dengan kesadaran, dengan kembali bergandengan tangan, merajut masa depan dengan menjadi bangsa yang mandiri, berdikari, dan berdaulat. Marilah kita letakkan ego kita masing-masing, karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Marilah kita hentikan kerusakan yang terjadi. Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap hambanya yang melampaui batas. Semoga sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa ini terhindar dari azab seperti yang ditimpakan kepada bangsa atau kaum terdahulu.
Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk jalan yang lurus, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.